Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pada video kali ini saya ingin mengajak kepada panjenengan semuanya, saudara-saudaraku semuanya, untuk mengikuti mendengarkan Pak Jenderal Ahmad Nur Wahid, Direktur Penanggulangan Terorisme BNPT, usai memberikan ceramah pada acara seminar anti radikalisme di Gedung Arca, Jakarta. Apresiasi ya, kita ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini ya, yang membahas diskusi tentang anti radikalisme, intoleransi ataupun terorisme. Kenapa? Karena kalau kita berbicara terorisme yang dijiwai oleh radikalisme yang memiliki karakter eksklusif dan intoleransi terhadap keragaman dan perbedaan ini adalah menjadi common enemy bagi seluruh manusia, bagi seluruh bangsa, ya, termasuk musuh bagi agama maupun negara. Kenapa? Karena kalau kita bicara teroris kan sudah menjadi extraordinary crime atau crime against humanity, kejahatan kemanusiaan, kejahatan luar biasa, sehingga menjadi musuh seluruh umat manusia. Maka dibutuhkan peran serta secara aktif dan produktif dari segenap elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk selalu mengglorifikasi, untuk selalu menjadi influencer maupun buzzer ya, dalam perdamaian, dalam menjalin toleransi, persatuan, mencintai tanah air dan bangsa, menghormati, menghayati dan mengamalkan negara Pancasila, menghayati kebinekaan, ya, NKRI dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi pemilu di 2024, maka bahaya radikal terorisme ini yang faktor dominan yang memicu adalah politisasi agama atau politik identitas. Nah, ini yang harus dimitigasi, yang harus kita cegah jangan sampai merebak berkembang politisasi agama ataupun identitas ataupun politik kebencian. Kan kalau berkaitan dengan radikalisme, terorisme, intoleransi ini kan menjadi ranah semua masyarakat. BNPT hanya mengkoordinir membuat kebijakan, dan kita doakan supaya negara segera memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, yaitu ideologi transnasional yang mengancam eksistensi ideologi negara, integrasi NKRI. Ini harus ada regulasinya sebagai konsekuensi kita sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi kan pilar utamanya supremasi hukum. Kalau supremasi hukum kan harus dilengkapi dengan instrumen atau perangkat hukum, betul kan? Sehingga bisa menjamin adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, kita belum ada regulasi yang melarang ideologi transnasional yang bertentangan dengan ideologi Pancasila tadi. Makanya tadi dalam konteks itu Bapak mendorong ini ya, regulasi RUU itu segera disahkan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi soal itu Pak tadi. Kebetulan di RUU itu kan ada di salah satu rumusan ya, atau klausalnya itu kalau nggak salah di pasal 188 189 atau 190 itu ya, yang di situ ada aturan pasal yang melarang semua ideologi yang anti Pancasila. Nah, ini kalau itu ada, sehingga nanti tidak hanya melakukan pendekatan soft dalam pencegahan ini, tapi juga bisa dilakukan pendekatan law enforcement atau sering kami sebut namanya preemptive justice. Sehingga nanti kalau misalnya ada orang yang mengglorifikasi khilafah, anti Pancasila dan lain sebagainya, kan bisa langsung diproses hukum oleh polisi. Tidak usah nunggu Densus ataupun BNPT. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Oke, jadi intinya yang pertama bahwa gerakan intoleransi, radikalisme, terorisme adalah common enemy, musuh bersama. Saya sepakat ini, musuh bersama yang harus kita hadapi bersama-sama, kita atasi bersama-sama. Tidak cukup hanya ditangani oleh polisi, BNPT, dan aparat yang lain. Jadi Pak Nur Wahid mengajak kepada kita semuanya untuk ikut berperan aktif di dalam upaya pencegahan. Ya, kita hanya bisa berbicara begini, ikut mengglorifikasi, mencegah agar gerakan-gerakan
intoleransi, paham-paham intoleransi, radikalisme tidak menyebar ke tengah masyarakat. Ya, hanya sebatas itu. Kalau lebih dari itu adalah tugasnya aparat keamanan, polisi, dan seterusnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, menjelang pemilu 2024, BNPT mensinyalir ada gerakan politik identitas mengatasnamakan agama untuk memenangkan calon presiden kalau pres ya, atau partainya. Dan ini saya sepakat memang harus diantisipasi sejak sekarang dan harus diatasi bersama-sama. Salah satu bentuk dari gerakan politik identitas adalah mengatasnamakan umat Islam untuk memilih calon tertentu. Ditambahi narasi kalau tidak memilih berarti bukan umat Islam, berarti memusuhi umat Islam, berarti musuh umat Islam. Itu yang tidak benar dan itulah yang disebut dengan gerakan politik identitas. Yang seperti itu harus kita lawan. Itu adalah cara-cara berpolitik yang merusak persatuan. Tidak hanya merusak persatuan umat Islam, tetapi merusak persatuan berbangsa dan bernegara, merusak NKRI, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang disebut politik identitas yang harus kita lawan bersama-sama sebagaimana tadi anjuran dari Pak Nur Wahid. Bentuk dari gerakan politik identitas yang lain adalah ketika ada calon roadshow masuk masjid, diberi kesempatan berbicara di masjid untuk memaparkan visi misi misalkan, itu bentuk dari politik identitas dan itu harus kita lawan juga. Tidak boleh masjid digunakan untuk kepentingan politik praktis. Ya, sekali lagi undang-undang kita, undang-undang pemilu tidak boleh melarang masjid atau tempat ibadah digunakan untuk kampanye politik praktis. Ya, politik praktis yaitu diantaranya adalah mengkampanyekan calon presiden, calon bupati, calon gubernur, partai politiknya. Itu bentuk-bentuk politik praktis. Tapi kalau politik kebangsaan mengajak kepada jamaahnya untuk memperkuat persatuan, untuk memperkuat merah putih, untuk cinta tanah air, untuk hubul waton, itu boleh yang kayak gitu-gitu. Justru itulah bentuk politik kebangsaan yang akan membangun kuatnya negara ini agar terhindar dari model cara-cara politik identitas yang begitu itu boleh. Tetapi kalau mari kita ajak jamaah masjid ini mencoblos Anies misalkan, mencoblos yang lain. Kalau yang tidak mencoblos berarti bukan jamaah ini, keluar dari masjid ini, jangan sholat di sini. Kalau mati jangan disolati di sini. Itu namanya politik identitas. Yang begitu itu keparat namanya. Itu harus diusir dari masjid. Nah, untuk lebih amannya, mestinya sampai pada jenjang waktu kewenangannya Bawaslu, kita kan punya perangkat lembaga ya, punya MUI, punya Depak, Kemenak, punya Forkompimda dan lain sebagainya, punya polisi. Masa tidak bisa membuat aturan bersama, melarang seluruh kontestan politik ya, apapun, baik itu pilpres, pileg, pilbub dan lain sebagainya, untuk tidak berbicara di dalam masjid terkait dengan kepentingan politiknya itu. Kalau hanya sekedar masuk masjid jamaah di situ is oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Masa mau sholat jamaah di masjid nggak boleh? Karena umat Islam sholat jamaahnya dekat masjid di masjid. Tapi yang jangan sampai diberi kesempatan, jangan sampai diberi izin adalah memberikan panggung kepada salah satu calon-calon yang tadi saya sebutkan, baik calon presiden, calon gubernur dan seterusnya, berbicara di mimbar masjid, baik itu mimbar resmi khotbah Jumat misalkan atau mimbar yang lain, orasi politik, dedek mengek, sambutan apa kek gitu. Demi keamanan. Karena kalau calon sudah berbicara di mimbar, biasanya mengkampanyekan diri, mengkampanyekan partainya, dan itu akan merusak persatuan umat di masjid itu dan juga di luar masjid itu. Ya, masa nggak bikin aturan begini nggak bisa nih Forkompimda? Harus bisa lah, demi keamanan dan kenyamanan kita semuanya gitu. Di masjid aja, masjid dibuat untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jangan gunakan kepada kepentingan duniawi, kepentingan politik praktis yang lain. Dua, yang ketiga, Pak Nur Wahid tadi menegaskan tentang bagaimana agar negara secepatnya membuat regulasi secara tegas, bagaimana agar
penyebaran ideologi radikal, ideologi transnasional, khilafahisme, dan seluruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila agar segera dibuat untuk melarang ideologi tersebut. Dengan adanya aturan undang-undang yang melarang penyebaran ideologi terlarang itu yang bertentangan dengan Pancasila, maka siapapun yang menyebarkan ideologi terlarang yang bertentangan dengan Pancasila, itu khilafahisme, salafi, wahabi, dan lain sebagainya, bisa langsung dikenai sanksi, bisa langsung ditindak oleh polisi, ditangkap oleh polisi, seperti di Malaysia, Brunei, dan negara-negara yang lain. Nah, kalau itu bisa diwujudkan dengan cepat, maka insya Allah Pilpres 2024 akan bisa berlangsung aman dan gampang, cepat mengatasi menindak orang-orang yang berperilaku radikal, orang-orang yang intoleran, orang-orang yang ingin merusak keutuhan hidup berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.